Halo, selamat datang lagi di sesi pendalaman kita. Kali ini, kita mau bahas soal shared state dalam pemrograman konkurensi. Ada ungkapan yang sering banget kedengaran nih, shared state itu wrong state. Nah, kita bakal coba bedah bareng-bareng dari materi yang udah Anda kirim, kenapa sih anggapan itu sering muncul? Jadi, misi kita hari ini, paham apa itu shared state dan kenapa ini bisa jadi sumber masalah besar di sistem yang jalan barengan. Oke, mari kita mulai aja ya. Oke, langsung aja nih. Jadi shared state itu sebetulnya apa sih? Gampangnya gini deh, ini kejadian kalau ada katakanlah 2 atau lebih bagian kode kita yang nunjuk ke data yang persis sama. Dan, nah ini kuncinya, data itu sifatnya bisa diubah alias mutable. Ini bukan cuma soal variabel global loh ya, tapi kondisi apapun di mana ada banyak thread atau proses gitu, bisa akses dan bahkan ngubah data yang sama di waktu yang hampir barengan. Yang penting diingat, kalau satu thread ngubah, thread lain tuh bisa langsung lihat perubahannya. Gitu kan ya? Betul sekali. Nah, yang bikin ini jadi agak tricky ya. Masalah utamanya itu bukan cuma soal dua proses bisa nulis ke memori yang sama gitu aja, tapi lebih fundamental lagi. Nggak ada satu proses pun yang bisa jamin kalau pandangan dia ke data di memori itu konsisten terus. Nah, ini nih, seperti yang disebut di materi Anda, ini akar dari masalah yang namanya race conditions. Coba deh bayangin, Anda lagi mau ambil keputusan penting pakai data X. Pas lagi mikir itu, tiba-tiba di tengah jalan data X udah diubah aja sama proses lain. Wah, keputusan Anda bisa jadi salah kan? Iya kebayang. Biar makin nempel, kita pakai analogi yang ada di materi Anda deh. Restoran, terus ada sisa satu potong pie terakhir. Nah, pie ini shared state-nya kita. Pelayan A ngeliat, oh pie masih ada. Terus dia bilang ke pelanggan A, pie ada bu. Tapi hampir barengan, pelayan B juga lihat pie yang sama. Dia bilang ke pelanggan B, pie ada pak. Terus si pelayan A cepet-cepet ambil pie itu buat pelanggan A. Nah, pas pelayan B dateng mau ambil pie buat pelanggannya, loh kok udah nggak ada? Zong. Kelihatan kan di situ, proses cek pie ada, bilang ke pelanggan, ambil pie, itu ternyata nggak atomik. Maksudnya, nggak bisa dianggap satu kesatuan utuh gitu ya. Betul, nggak bisa dipecah. Karena nilainya, si pie itu bisa berubah di tengah jalan proses tadi. Iya, analogi pie itu pas banget buat ngegambarin race condition. Jelas banget ya. Kalau kita tarik lagi ke gambaran yang lebih gede di dunia software, wah akibatnya bisa serius banget. Hasil program jadi nggak bisa ditebak. Kadang benar, kadang salah. Seringnya sih salah ya kalau udah begini. Dan yang paling bikin pusing itu muncul bug yang susah banget dilacaknya. Kenapa? Karena sifatnya itu intermittent, kadang muncul. Besoknya dicoba lagi nggak muncul. Pusing kan? Materi Anda juga nyebut masalah lain sih, kayak deadlocks. Oh iya, deadlocks. Iya, itu kondisi di mana dua atau lebih proses saling nungguin sumber daya gitu. Jadi macet total, nggak ada yang bisa maju. Saling kunci ya berarti. Bener. Terus ada juga live locks. Ini agak mirip. Prosesnya kelihatan sibuk, kerja terus, tapi sebenarnya nggak ada kemajuan sama sekali. Kayak orang lari di tempat gitu. Oke. Tapi ya itu, race condition ini sering banget jadi fondasi dari banyak masalah konkurensi lain, gara-gara si shared state tadi. Sebentar. Jadi tadi ada race condition, deadlock, live lock. Ini pemicunya beda-beda berarti ya, walaupun akarnya bisa sama. Pertanyaan bagus tuh, pemicu langsungnya bisa beda, tapi sering banget akarnya tetap sama. Gimana cara sumber daya bersama, termasuk data ya, itu diakses dan dikunci antar proses atau thread. Race condition kan lebih fokus ke hasil akhir yang nggak terduga karena urutan operasinya salah pas ngakses data bersama. Kalau deadlock atau live lock, itu lebih ke masalah alur eksekusinya yang macet, entah karena rebutan sumber daya atau salah strategi penguncian. Tapi intinya ya, semua itu bikin pusing kalau sumber masalahnya adalah shared state yang nggak dikelola dengan hati-hati. Pantesan ya, ngelola shared state ini sering dibilang rumit banget. Kayak yang ditekankan di sumber Anda juga, hasil program jadi nggak deterministik. Maksudnya, bisa beda-beda hasilnya tiap kali dijalankan. Itu semua tergantung timing eksekusi antar thread yang, ya ampun, susah banget diprediksi. Nah, ini nyambung ke yang tadi. Debuggingnya jadi mimpi buruk. Gimana coba mau benerin bug kalau kita aja susah bikin bugnya muncul lagi secara konsisten? Repot banget ya. Tepat sekali. Dan kerumitannya nggak berhenti sampai di situ aja loh. Anda juga mesti mikirin lapisan kompleksitas lain. Ada yang namanya
Model konsistensi memori. Model konsistensi memori. Apalagi tuh? Itu semacam aturan main, gimana caranya dan kapan persisnya perubahan data oleh satu thread bisa kelihatan sama thread lain. Dan ini aturannya bisa beda-beda antar jenis prosesor. Belum lagi mikirin protokol cache coherency, itu biar data di cache tiap inti prosesor tetap sinkron. Wah, makin dalam ya. Banget. Bahkan nih, optimasi yang dilakuin sama compiler, Compiler, alat yang ngubah kode kita jadi instruksi mesin itu. iya betul. Nah, optimasi itu kadang bisa aja ngubah urutan instruksi kita secara nggak terduga. Yang mana, malah bisa memicu race condition baru, atau sebaliknya, malah nyemunyiin yang udah ada. Wah, jadi serba salah ya. Bisa jadi. Makanya pengujiannya pun jadi lebih menantang. Unit test biasa mungkin lolos-lolos aja kelihatannya. Tapi begitu kena load testing, pas sistem dikasih beban kerja tinggi, nah baru deh kelihatan masalah-masalah konkurensi ini. Oke. Jadi, kalau kita coba rangkum nih ya buat Anda yang dengerin, intinya, shared state, apalagi yang mutable atau bisa diubah-ubah, dalam sistem konkurensi itu adalah, sumber utama keruwetan lah ya. Kenapa? Karena dia itu kayak ngebuka pintu buat masalah-masalah kayak race conditions tadi. Akibatnya, program jadi susah dites, susah didebak, dan yang paling parah bisa bikin data jadi rusak atau sistemnya gagal total. Jadi, kesadaran soal risiko ini tuh penting banget kalau Anda memang berurusan sama sistem yang jalan barengan kayak gini. Bisa dibilang, ungkapan shared state adalah wrong state itu bukan cuma slogan kosong, tapi beneran peringatan keras. Kenapa? Ya karena dia merusak asumsi dasar kita soal alur eksekusi kode yang lurus dan bisa diprediksi. Obrolin panjang lebar dari materi Anda. Kira-kira gimana ya caranya kita bisa mungkin mendesain ulang pendekatan kita dalam menangani data di sistem konkurensi? Tujuannya supaya sebisa mungkin kita nggak perlu lagi pakai state bersama yang bisa berubah-ubah ini. Ada nggak ya alternatifnya? Nah, itu mungkin bisa jadi bahan pemikiran menarik buat Anda. Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kita lanjut nih dari kemarin bahas masalah shared state di pemrograman concurrent. Sekarang kita fokus ke solusinya. Sumber-sumber yang Anda bawa ini, wah macam-macam ya strateginya. Ada yang level rendah banget, ada juga yang sampai mengubah arsitektur. Oke, misi kita hari ini seperti biasa, menyaring inti dari semua ini untuk Anda. Mari kita bongkar langsung deh. Mungkin kita bisa mulai dari yang paling dasar dulu nih, buat mencegah gangguan antar proses gitu. Tentu. Fondasi paling dasarnya itu ya operasi atomik. Ini penting banget karena operasinya itu dijamin selesai tuntas. Nggak bisa disela di tengah jalan. Sifatnya itu semua atau tidak sama sekali. Jadi nggak ada tuh kondisi separoh-separoh. Contohnya gimana tuh, biar kebayang? Ya, pikirin aja operasi simple, kayak nambah nilai, atomic increment namanya. Atau yang sedikit lebih kompleks, compare and swap atau CAS. Di CAS itu kita bandingin dulu nilai sekarang sama nilai yang kita harapkan, baru deh diubah. Semuanya terjadi dalam satu langkah, nggak terpisahkan. Oke, jadi satu unit utuh gitu ya? Betul. Keuntungannya jelas, race condition untuk operasi dasar ini hilang, seringkali juga lebih cepat daripada pakai locking, dan bisa bikin program jadi lock-free. Menarik. Tapi itu kan untuk operasi yang relatif simple ya. Kalau yang lebih kompleks? Disitulah kita butuh synchronization primitives. Tepat sekali. Ini alat bantu sinkronisasi. Yang paling umum kita dengar pasti mutex ya, mutual exclusion. Anggap aja mutex ini kayak kunci ruangan gitu. Cuma thread yang lagi pegang kunci yang boleh masuk ke critical section. Critical section itu bagian kode yang akses data bersama kan? Betul. Jadi sebelum masuk, thread-nya harus lock-in-nya. Udah selesai, jangan lupa unlock-in-nya, biar yang lain bisa gantian masuk. Selain mutex ada lagi kan ya? Kayak semafor, yang analoginya kayak ngontrol sumber daya terbatas. Kayak token Pi itu. Ya, semafor itu mirip. Dia ngontrol akses ke sejumlah sumber daya terbatas. Ada operasi P buat ngambil akses, V buat ngelepasin. Ada juga monitor, ini lebih high level lagi, dia gabungin data sama sinkronisasinya secara otomatis. Tapi ngelola lock ini kan rawan masalah ya. Kayak deadlock gitu. Salah urutan ngunci bisa macet semua. Nah, itu dia poin krusialnya. Mengelola lock manual itu gampang salah. Deadlock atau lupa unlock pas ada error, exception safety, itu sering kejadian. Makanya muncul pendekatan lain.
Gimana kalau kita desain biar data race itu nggak mungkin terjadi dari awal? Ini yang kayaknya mengarah ke model kepemilikan atau ownership ya. Contoh utamanya di Rust itu. Persis. Model kepemilikan RAS ini, wah unik banget. Aturannya ketat, dicek pas kompilasi. Intinya, pada satu waktu, data itu cuma boleh punya satu referensi yang bisa ngubah, mutable, atau beberapa referensi yang cuma bisa baca, immutable. Nggak boleh dua-duanya. Jadi compilernya yang kerja keras di depan ya, si borrow checker itu. Betul, dia memastikan aturan ini nggak dilanggar. Hasilnya, data race bisa hilang tanpa perlu overhead locking pas runtime. Ini juga nyambung ke move semantics, di mana kepemilikan datanya dipindah antar thread, bukan di-share. Jadi kayak mindahin sakit kepala dari runtime bug yang susah dicari ke perjuangan sama compiler di awal ya. Menarik sih trade-off-nya. Keamanan terjamin tapi ya ada kurva belajar. Benar, itu trade-off-nya. Nah, ada lagi alternatif yang filosofinya beda banget. Dari dunia fungsional. Immutable data structures. Data yang nggak bisa diubah setelah dibuat. Tepat. Kalau data itu sifatnya immutable, nggak pernah berubah, ya masalah shared mutable state otomatis hilang dong. Oh iya ya, nggak perlu pusing mikirin ada thread lain yang diam-diam ngubah data kita. Betul. Fungsi jadi murni, tanpa efek samping. Ini bikin penalaran soal program jadi jauh lebih simpel dan cocok banget buat paralelisasi. Tapi bukannya kalau tiap kali ceritanya ada perubahan kita harus bikin salinan data baru, itu bisa boros memori dan waktu ya? Nah, itu dia trade-off utamanya. Memang ada potensi overhead memori dan performa. Walaupun ada teknik pinter kayak structural sharing buat ngurangin biaya kopinya, ini tetap jadi pertimbangan. Oke. Jadi kita udah lihat ngontrol akses pakai lock, mutex, mencegah dari awal di level bahasa, ownership RAS, sama bikin datanya nggak bisa diubah, immutability. Ada lagi model lain yang beda banget kayak model komunikasi. Sumber Anda nyebut aktor model sama channel. Nah, ini pergeseran paradigma yang cukup fundamental. Dari sharing memori ke sharing via communication. Di aktor model, contohnya di Erlang atau AK, tiap unit komputasi itu kita sebut aktor. Masing-masing punya state pribadi, terisolasi. Mereka nggak berbagi memori sama sekali. Komunikasinya cuma lewat pengiriman pesan asinkron. Kayak contoh pelayan Pi itu ya, dia yang pegang data jumlah Pi, terus cuma nanggepin pesan kalau ada yang nanya stok atau mau ambil Pi, gitu. Persis, jadi nggak ada akses langsung ke state si pelayan dari luar. Semua lewat pesan. Terus yang satu lagi, Channel Based Communication atau CSP. Yang di Go itu populer banget kan, filosofinya jangan berkomunikasi dengan berbagi memori, bagikan memori dengan berkomunikasi. Agak kebalik ya? Iya, kedengerannya gitu. Tapi intinya proses-proses ringan di Goroutine itu berkomunikasi lewat channel. Anggap aja channel ini pipa aman. Satu Goroutine masukin data ke pipa, Goroutine lain ngambil dari ujung pipa satunya. Nah, proses komunikasi lewat channel ini yang sekaligus jadi titik sinkronisasinya. Oh, jadi komunikasinya itu sendiri yang ngatur alurnya? Betul. Jadi baik aktor model maupun CSP intinya sama. Mereka menghindari shared mutual state dengan cara mengubah pola interaksi antar komponen sistem. Bukan lagi rebutan akses data yang sama, tapi saling kirim pesan atau data lewat jalur khusus. Wah, banyak banget ya pilihannya. Dari kontrol akses langsung, pencegahan di level desain, sampai komunikasi nggak langsung gini. Terus gimana kita milihnya nih? Kayaknya prinsip utamanya itu hindari kalau bisa ya. Itu intinya. Itu prinsip paling bagus. Kalau bisa, utamakan immutability. Bikin data nggak bisa diubah. Terus, minimalkan area atau data yang emang harus di-share. Sebisa mungkin dibatasi. Kalau memang harus ada shared state, coba deh pertimbangkan model berbasis pesan, message passing, kayak aktor atau channel tadi. Itu seringkali lebih gampang dikelola daripada lock. Kalaupun terpaksa pakai lock. Nah, kalau harus pakai lock atau mutex, pastikan pakainya konsisten. Terutama urutan pengunciannya, locking order, biar nggak deadlock. Dan yang paling penting, pastikan locknya selalu dilepas, apapun yang terjadi, termasuk kalau ada error, exception safety. Jadi ingat kutipan itu ya, dok, sakit nih kalau saya diginiin. Terus dokternya jawab, ya udah jangan digituin. Persis. Kalau shared mutable state itu bikin pusing dan rawan bug. Ya, sebisa mungkin didesain ulang sistemnya biar nggak perlu ada itu. Atau paling nggak diminimalkan banget.
Oke, jadi kesimpulannya ngatasin shared state ini bukan soal milih satu jurus aja ya, tapi lebih ke kombinasi. Kombinasi dari solusi teknis kayak atomic atau mutex, pendekatan desain kayak ownership atau immutability, terus juga best practice, dan bahkan pilihan arsitektur kayak actor model atau CSP tadi. Benar sekali. Tujuannya itu satu, membangun sistem yang kuat, handal, dan bisa diandalkan dengan cara meminimalkan kerumitan yang datang dari shared mutable state ini. Pendekatan terbaik seringkali ya menghindarinya sama sekali kalau memungkinkan. Dan kalaupun terpaksa, ya dikelola dengan sangat hati-hati dan disiplin. Sip. Nah, sebagai penutup nih, seperti biasa ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Oke, setelah mendengar berbagai strategi ini, ya mulai dari yang paling dasar kayak locking sampai yang mengubah paradigma kayak message passing atau immutability, coba deh, Anda identifikasi satu bagian aja dalam sistem yang lagi Anda kerjakan sekarang. Terus pikirkan, gimana caranya Anda bisa mendesain ulang bagian itu untuk mengurangi secara signifikan atau mungkin bahkan menghilangkan sama sekali ketergantungan pada shared mutable state. Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam Deep Dive kita kali ini.